Hai Majors, balik lagi bersama aku, Kalista Octaviana di podcast Talking Talk episode ke-7. Tema kita hari ini adalah Sharpen Your Mind, yaitu cara meningkatkan produktivitas dan juga branding diri. Tapi sebelum itu kita jargon dulu kali ya, di sini Talking Talk. Ini podcast Talking Talk. Kita kedatangan guest star yang beda dari yang kemarin karena hari ini nih merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dan juga bagian dari Bujang Gadis Unsri ya. Dan langsung aja kita beri tepuk tangan buat Kak Jennifer Resta Jujur. Ini manggilnya apa nih Kak, Jennifer Resta atau Jujur? Jenny aja manggilnya. Jadi Kak Jenny ini merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang merupakan bagian dari Bujang Gadis Unsri ya Kak. Nah sebelum itu boleh deh Kak Jenny kenalin dulu diri kakak kepada sobat Majors yang lagi nonton. Halo, nama aku Jennifer Resta Jujur, bisa kalian panggil Jenny. Sekarang aku mahasiswa Unsri, tepatnya di Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan sekarang aku tergabung di organisasi Bujang Gadis Unsri. Nah tadi udah kita dengar ya perkenalan singkat dari Kak Jenny nih. Mungkin kita langsung aja ke sesi ngobrol-ngobrol kali ya. Di sini Kak Jenny kan udah jadi bagian dari Bujang Gadis Unsri nih. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa aja selain BGU? Kalau selain BGU sih aku kesibukannya itu karena aku semester 7, jadi sedang menyusun skripsi nih, tugas akhir. Terus juga selain skripsi aku juga sering ngambil job WO di luar-luar dan juga job-job kayak part-time lainnya gitu. Oke, jadi Kak Jenny ini bisa dibilang semester 7 ya Kak? Semester akhir udah. Oke, kira-kira Kak Jenny ini dari jurusan apa sih? Jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, FISIP berarti ya. Siapa nih kira-kira yang FISIP yang lagi nonton? Jadi Kak Jenny tadi udah jelasin kalau dia dari FISIP dan kesibukannya juga skripsi ya Kak, dan juga WO dan magang juga ya Kak kalau nggak salah. Iya, magangnya tapi udah kelar sih. Oke, nih alasan kakak nih akhirnya bisa memutusin buat ikut BGU, terus dan akhirnya tuh terpilih menjadi gadis Unsri itu gimana? Awalnya alasan aku ikut BGU tuh tentunya karena kemarin kan aku ikut BGU di semester 5, yang mana itu merupakan persyaratan terakhir maksimal kayak mahasiswa Unsri itu bisa join BGU tuh di semester 5. Jadi menurut aku karena aku sebelumnya belum pernah terjun ke dunia pageant, dan menurut aku apa salahnya sih kita ikut ke dunia pageant untuk mencoba hal yang benar-benar baru bagi aku kalau soal kayak per-pageantan gitu. Dan juga menurut aku Bujang Gadis Unsri itu merupakan organisasi yang cukup bagus di lingkungan kampus ya, dan juga cukup berbeda dibanding organisasi-organisasi lainnya. Terus Kak Jenny sendiri tuh pertama kali ikut dunia pageant atau sebelumnya udah pernah? Bener-bener pertama kali terjun di pageant itu ya di BGU ini. Selain BGU ada organisasi lain nggak yang Kak Jenny ikutin? Kalau dulu sih aku pernah ikut organisasi Hima, tapi sekarang udah enggak, jadi sekarang fokusnya di BGU aja sih. Oke, berarti terakhir di BGU ya Kak? Betul. Nah terus kita ngomongin tentang perjalanan juga nih ya Kak. Kira-kira yang Kak Jenny perjuangin, terus apa yang Kakak bisa lakuin nih sampai bisa ngedapetin gelar sebagai gadis Unsri di tahun 2023? Kalau soal ngomong perjuangan sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Selama aku ngejalanin organisasi ini dari awal tes sampai ke karantina sampai ke malam grand final, itu yang aku lakukan itu cuman kayak memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik dari versi aku sendiri, entah itu hasilnya gimana nantinya, tapi aku harus kayak berusaha semampu aku, berusaha sebaik aku. Jadi menurut aku perjuangannya tuh bener-bener aku keluarin sih di BGU ini. Oke. Kira-kira ikut BGU itu susah nggak sih Kak? Pasti kan kayak ada wawancara, kira-kira ada apa aja kalau untuk sesi tes-tesnya gitu? Kalau ikut BGU itu dibilang susah gampang ya. Untuk tahap-tahapannya itu dari awal tuh kayak pemberkasan, terus tes tertulis, wawancara, sampai ke karantina gitu kan. Dan puncaknya itu di malam grand final. Dan menurut aku tahap-tahapan itu tuh yang membuat kita lebih kayak belajar banyak banget sih hal-hal baru gitu kan. Kayak tes-tesnya itu benar-benar kayak mengasah kemampuan, terutama dari diri aku sendiri yang udah lama nih nggak ikut organisasi-organisasi, sekalinya terjun di BGU ini bener-bener kayak diasah gitu.
Oke, nah guys, kalian mau nggak ikut BGU juga? Karena kalau nggak salah open recruitment ya kak, kalau nggak Iya, salah. BGU lagi open recruitment sampai akhir bulan September ini. Boleh nih, Alis juga Jangan ikut. lupa daftar, jangan lupa daftar ya guys. Iya. Nih, kak selama menjabat jadi gadis Unsri, kira-kira apa aja yang kakak dapetin? Selain dari titel itu sendiri, titel gadis unsur itu sendiri, mungkin hal-hal yang bakal aku dapetin itu job sih, job di luar dunia perkuliahan. Contohnya kemarin aku baru aja dipanggil untuk jadi talent di iklannya Bank Sumse Bubble, dan pas aku tanya dari mana dapat informasi tentang aku, dan mereka carinya lewat Bujang Gadis Unsri, dan itu bener-bener kayak menurut aku impact dari nama dari Bujang Gadis Unsri itu sendiri menurut aku besar banget sih, sampai bisa memberikan kayak benefit yang cukup bagus untuk diri aku sendiri dan juga teman-teman lainnya. Benefitnya yang banyak juga ya kak, dan luas juga. Terus nih kak, tantangan yang kakak jalani selama jadi gadis Unsri itu apa aja yang tantangan terbesar? Kalau menurut aku tantangan terbesar itu kalau ikut BGU itu tentunya dari awal ya, dari tes, wawancara itu merupakan tantangan sih yang harus aku lewatin. Terus setelahnya juga kan BGU itu kan sekarang dianggap sebagai duta representasi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Jadi aku harus kayak bagaimana sih untuk menjadi contoh bagi teman-teman mahasiswa lainnya, dan di situ juga aku banyak belajar, masih banyak belajar sih, masih kurang dari kata baik itu. Jadi aku masih banyak belajar untuk jadi duta representasi itu Untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya juga ya kak. Terus nih kak, selama kakak menjabat sebagai menjadi gadis Unsri ini kan udah hampir 1 tahun mungkin ya kak? Iya. Nah, hal yang paling berkesan nih selama kakak jadi gadis itu apa aja? Hal-hal paling berkesan itu menurut aku bisa kenal dari sama teman-teman seangkatan aku sih. Kayak organisasi Bujang Gadis Unsri ini menurut aku bener-bener beda dari organisasi lainnya, yang mana nggak cuman kayak hierarki aja, tapi di BGU ini kayak temen-temennya itu pada merangkul semua, dan juga di BGU ini kayak bisa kenal alumni-alumni yang hebat-hebat, bisa kerja di Pertamina atau kerja di radio-radio gitu. Menurut aku kita bisa belajar banyak dari alumni gitu sih. Karena soalnya di BGU itu juga kayak semua jurusan ada di situ ya kak? Iya, semua jurusan di Universitas Sriwijaya ini kayak kumpul jadi satu, jadi kita bisa sharing gitu, kayak kamu di fakultasnya gimana nih, kayak gimana perkembangannya, bisa saling sharing gitu. BGU sekarang tuh ada berapa orang kak di BGU yang kakak ini 2023 ini? Kalau 2023 kita ada 30 orang, jadi 15 pasang gitu. Dan menurut aku bener-bener kayak walaupun 30 orang per angkatan itu kan kayak beda ya, misalnya kayak organisasi lainnya mungkin lebih hampir 100 per angkatan gitu kan. Menurut aku dengan 30 orang itu menurut aku udah cukup banget sih untuk jadi proses aku untuk belajar, sharing-sharing, dan juga untuk di poker ini kan dengan 30 orang itu kayak kita tuh berusaha banget ya, karena orangnya sedikit bisa dibilang. Jadi kayak gimana kita bisa membagi tugas itu dengan adil, dengan rata, dan pokoknya dikerjain dengan fun. BGU ini juga termasuk ada program kerjanya ya kak, yang sebenarnya kayak ada duty gitu ya? Iya, itu duty itu hampir setiap bulan pasti kami ada duty, dan itu prosesnya ganti-gantian gitu, nggak cuma satu orang, tapi hampir semuanya itu bisa ikut duty, baik itu di dalam kampus maupun duty-duty di luar, misalnya kayak grand final Bujang Gadis Palembang, Cikgu Ayu, pokoknya di luar-luar gitu bisa. Jadi kayak kunjungan gitu ya kak jadinya, atau gimana sih? Bisa kunjungan, bisa juga kita ikut program kerja dari pageant-pageant lain, bisa juga untuk menghadiri grand finalnya mereka, pokoknya berbagai macam sih, yang pokoknya kalau mereka mau undang kita ya kita hadir dan juga ikut berpartisipasi. Terus nih tadi kan kita udah mention tentang magang ya kak, tapi kan udah selesai nih kata kakak. Katanya kakak ini magang di Mind Kreatif ya kak kalau nggak salah. Boleh nggak diceritain sedikit gimana Mind Kreatif itu, dan gimana sih awalnya bisa keterima, atau ada ajakan dari teman atau dari kakak sendiri itu cari tahu dari Mind Kreatif itu?
Jadi mungkin aku jelasin dulu ya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Mind Creative itu apa. Jadi Mind Creative itu merupakan sebuah agensi kreatif untuk media sosial di mana kita itu menghandle sosial media dari klien-klien khususnya di UMKM sih. Jadi misalnya klien-kliennya berbentuk coffee shop, jadi kita handle sosial media mereka supaya sosial media mereka tuh growth gitu. Untuk menghandlenya itu kami dari konten-konten, misalnya di feeds, di reels, di story, lebih ke situ sih. Dan untuk aku masuk ke magang Mind Creative ini sebenarnya dari ajakan dari kenalan aku, jadi kayak ngajak gitu kan. Dan aku juga tertarik karena Mind Creative itu kayak selinear dengan jurusan aku yang mana ilmu komunikasi kan. Di situ aku bisa ngelola dan belajar lebih banyak tentang jurusan aku sendiri, baik itu di tempat magang maupun yang berkaitan dengan jurusan. Tapi Mind Creative itu kayak buka pendaftaran atau kita yang approach-nya sendiri? Kalau Mind Creative itu tiap setengah tahun, tiap 6 bulan itu buka open recruitment untuk internship gitu, jadi open internship. Jadi buat teman-teman yang mau join di Mind Creative juga bisa sih. Ini lagi berjalan internship programnya, mungkin selanjutnya nanti bisa join. Di semester berapa tuh atau bebas di semester berapa aja? Kalau untuk persyaratan dari Mind Creative itu sendiri itu dikhususkan untuk mahasiswa semester akhir. Kemarin aku join itu kalau nggak salah di semester 6. Nah, tapi kalau untuk kayak yang fresh graduate itu juga bisa. Tapi kalau balik lagi ke jurusannya masing-masing. Kalau di jurusan ilmu komunikasi itu memang magang itu di semester 6 sih dikhususkan. Jadi nilai-nilai magang itu dikonversikan untuk nilai-nilai di mata kuliah. Tapi kalau manajemen kira-kira bisa nggak masuk Mind Creative atau dikhususkan buat ilmu komunikasi aja? Bisa banget. Jadi itu tuh benar-benar terbuka sih, nggak berpatok sama jurusan yang kita tempuh sekarang. Jadi semua orang tuh bisa sih, mahasiswa maupun yang menurut aku bener-bener misalnya pernah sih yang tentang DKV gitu, ada temen aku dari DKV itu, jadi tetap bisa masuk walaupun nggak selinear. Masih tetap masuk kan? Bisa. Nah guys, jadi tadi udah dibilang nih, kira-kira kalian mau nggak magang di Mind Creative juga biar sama kayak Kak Jenny nih ya. Terus nih Kak, di Mind Creative sendiri kakak tuh di bagian apa? Dan kerjanya tuh ngapain aja? Boleh nggak di-share? Boleh. Jadi aku di Mind Creative itu kebagian di divisi scriptwriter. Jadi sesuai judulnya yaitu menulis skrip. Nah tapi berbeda, misalnya scriptwriter yang kita kenal itu kan biasanya nulis naskah film, pokoknya naskah-naskah yang lebih berat konten bobotnya gitu. Nah tapi aku di sini kayak karena kita menghandle sosial media dari UMKM itu kan berupa feeds, reels. Nah yang aku fokuskan itu di reels sih. Jadi kita kayak buat script reelsnya itu, dan juga dari script reelsnya itu dikembangkan lagi. Dan menurut aku pekerjaan scriptwriter itu merupakan pekerjaan yang tricky, susah gampang. Jadi kayak kita mikir nih, kita harus buat apa, terus kita harus praktekkan ke videografernya saat take kontennya tersebut. Dan harus mikir keras juga nggak sih kata-katanya atau gimana? Iya betul, jadi kayak ini kan klien ya, apalagi kita handle klien, jangan takutnya alay gitu kan klien-klien. Kita harus juga menyesuaikan selera dari kliennya. Ada klien yang mau yang lucu-lucu, ada yang klien yang mau serius-serius, jadi kita harus gampang menyesuaikan. Jadi tuh emang pure kakak sendiri atau ada partner kakak? Kalau di Mind Creative itu dibagi sih tahapnya dari Sostra. Sostra itu bagiannya untuk mencari ide konten. Jadi misalnya mereka cari ide kontennya di TikTok, di Instagram, nanti di-share ke aku. Jadi nanti aku kembangin dari ide tersebut dengan sesuai dari klien-klien tersebut. Terus aku nanti kembalikan, kasih ke videografer, nanti videografer kasihkan ke editor. Jadi banyak-banyak itunya sih pembagiannya. Bener sih, tapi kalau menurut aku memang agak sedikit tricky ya Kak, dan harus mikir keras juga. Dan by the way ini memang out of topic ya, tapi di sini kita salfok banget kalau Kak Jenny ini cantik banget ya guys. Kira-kira boleh nggak nih Kak di spill skincare kakaknya? Duh, kalau soal skincare sih nggak terlalu banyak ya. Tapi Alis pasti tahu
Glad to Glow. Oke, tahu. Jadi aku pakai Glad to Glow Viral sih. di TikTok Iya kan? betul, yang cushionnya viral gitu. Dan menurut aku itu tuh harganya bener-bener kayak affordable, tapi kualitasnya bagus banget sih untuk skincare lokal, dan juga cushion yang baru rilis itu bagus banget sih. Oke, jadi Glad to Glow nih guys ya kalau mau konten kayak Kak Jenny. Selain itu ada nggak Kak kakak facial kah gitu? Nggak ada sih, karena ya menurut aku skincare aja udah cukup. Ya, air wudhu cukup ya. Air wudhu. Oke, terus aku juga dengar nih katanya Kak Jenny itu seneng nail art. Aku soalnya kepoin di highlight kakak. Terus kira-kira kakak itu belajarnya otodidak atau pernah kursus gitu? Kalau untuk nail art sih aku dari hobi dan juga aku menyukai nail art itu, dan tapi aku nggak ikut kursus atau gimana. Jadi aku bener-bener kayak belajarnya otodidak lewat Instagram, dan karena aku mulai suka nail art itu dari SD ya. Jadi di SD itu kan kayak belum ada TikTok ya. Jadi aku bener-bener gunain sosial media Instagram buat cari-cari gimana sih cara buat nail art segala macam, dan sampai sekarang karena aku hobi jadi ya aku terusin aja. Oke, jadi tuh lihat kakaknya aja pakai nail art tuh ya. Berarti kakak juga bisa dong kayak mukir gitu di tangan gitu. Bisa, cuman karena rada mager ya gitu. Oke, jadi jarang-jarang kalau mood aja kali ya. Nah, kira-kira bakalan ini tuh iseng aja atau mungkin kedepannya ada rencana nggak atau buat Jenny nail art mungkin atau Jenny full nail art mungkin? Kalau untuk sekarang sih iseng-iseng aja, tapi aku udah kayak misalnya keluarga aku, teman-teman aku yang mau nail art boleh sama aku gitu. Aku membuka kayak home service aja sih. Kalau untuk diseriusin, kalau untuk sekarang belum sih, tapi kalau ada rezeki ke depannya dia didoakan saja. Jenny nail art. Itu berapa tuh Kak? Kalau misalnya teman-teman kakak minta nail art berapa tuh range harganya? Kalau polos sih aku kasih range harga dari 35 sampai 40, tapi kalau untuk full motif tergantung motifnya sih, mulai dari 50.000. Kalau kayak nail extension gitu bisa nggak? Kalau untuk nail extension itu belum aku pelajarin sih. Oke, belum. Oke, keren banget ya Kak Jenny ini udah magang, udah bagian dari BGU, udah bisa nail art lagi. Kira-kira apa lagi Kak yang kakak bisa? Masak mungkin? Kalau masak mah basic aja ya. Basic aja ya. Nggak terlalu yang gimana-gimana tuh. Oke, nah tadi kan kakak sebutin kayak soal WO ya kak, mention soal wedding organizer ya. Kira-kira boleh tahu nggak kakak join WO tuh apa WO? Kalau aku join WO itu namanya Nesia Organizer. Jadi Nesia Organizer itu lebih fokus ke handle klien yang Chinese wedding sama international wedding gitu. Dan menurut aku WO itu kayak benar-benar berdampak sih bagi aku. Apalagi kayak misalnya aku yang belum sama sekali pernah terjun ke dunia kerja itu, melalui WO itu menurut aku benar-benar sarana yang pas banget sih buat mahasiswa dan buat teman-teman yang maupun di luar mahasiswa ini juga bisa sih. Menurut aku benar-benar kayak WO itu merupakan job yang paling gampang, tapi ya ada susahnya juga, jadi pinter-pinter kalian. Oke, tapi kalau ikut WO sendiri tuh emang kita daftar sendiri atau ada ikut open recruitment-nya gitu kak? Soalnya aku juga pengen sih kayak seru gitu kelihatannya. Iya bener-bener seru sih kalau join WO. Kalau aku kemarin mereka itu lagi buka open recruitment, jadi aku iseng-iseng aja daftar, nggak nyangka diajak untuk interview dan lolos sampai sekarang. Jadi ada interviewnya ya kak? Iya pasti ada interviewnya. Oke, jadi aku kayak tiba-tiba yang pengen aja gitu langsung bisa masuk gitu. Ada sih beberapa case gitu, tapi kalau di WO aku sendiri yang Nesia Organizer itu kita harus melalui tahapan interview. Selain itu atau kakak ada ikut WO lain atau cuma satu aja? Kalau WO sih cuma satu aja, karena kebanyakan WO itu nggak bakal menerima orang yang terikat sama WO lainnya. Jadi kayak cuma satu Iya. aja ya. Sebelumnya udah pernah ikut wedding organizer yang lain atau ini pertama kali? Pertama kali juga. Aku hampir udah lebih dari setahun mungkin ya ikut WO, di saat aku belum magang, saat masih kosong lah, jadi mahasiswa cuma sibuk tugas aja. Jadi aku ini pertama kalinya dan bener-bener kayak seru sih WO itu.
ngapain aja sih Kak? Tapi kan aku lihat kayak ngurusin orang nikah atau ngapain aja sebenarnya yang kayak job desk-nya tuh ngapain aja sebenarnya? Kalau di WO itu dibagi-bagi sih job desk-nya, ada yang bagian tamu, ada yang bagian panggung, ada yang bagian PIC band, MC segala macem. Nah kalau aku sih seringnya kedapetan di bagian tamu. Jadi di situ kita harus menghantarkan tamu ke kursinya kalau masih ada. Jadi kita tuh tugasnya untuk mencari kursi yang kosong, terus juga ngehandle selain tamu, kita juga ngehandle kayak cateringnya udah aman atau belum, terus juga vendor-vendor lainnya yang berhubungan dengan tamu, dengan catering gitu. Berarti seru ya Kak, dan rame ya kalau yang aku lihat di Instagram gitu. Iya rame, karena sekali job itu bisa pernah kami tuh sampai kayak 15 orang, 15 kru. Seru banget kayaknya, jadi pengen aku ikut. Kira-kira ikut WO itu emang harus dari umur 19 atau ada range umurnya gitu? Kalau menurut aku yang penting udah punya KTP aja sih, nggak harus yang kalau udah punya KTP udah boleh ikut ya? Iya. Nih Kak Jenny, boleh nggak ceritain kenapa kalau akhirnya mutusin buat ikut jadi WO? Balik lagi yang alasan aku itu mungkin lebih ke untuk terjun ke dunia kerja pertama kalinya. Kayak menurut aku WO itu salah satu kayak pilihan kalau kalian tuh mau turun ke dunia kerja yang nggak mengganggu dunia perkuliahan, karena kan WO ini kan ngurusin nikahan orang ya, dimana nikahan orang itu sering ke hari di weekend, di hari Sabtu, hari Minggu, jadi bener-bener nggak nganggu dunia perkuliahan, tugas-tugas, jadi bener-bener kayak pokoknya pas banget sih untuk mahasiswa-mahasiswa. Oke. Nih Kak Jenny sendiri kan banyak join banyak kegiatan ya yang Kak udah mention tadi kayak BBU, perkuliahan juga, dan juga udah mau skripsian dan WO juga. Terus kira-kira menurut Kak Jenny sendiri ada nggak tips buat para sobat majors biar bisa produktif tuh gimana? Kalau tips dari aku sih nggak gimana-gimana, yang penting niat dari diri kalian sendiri mau kayak bertumbuh atau tidak. Jadi kita tuh harus punya goals sih biar kita tetap produktif, kayak kita goalsnya mau segimana. Karena kalau kita maunya kayak ngalur seperti air aja itu bakal santai banget nih, jadi jatuhnya jadi mager. Jadi kita harus punya impian yang harus kita capai. Oke, jadi tadi kita udah dengar nih ya tips produktif dari Kak Jenny, dan semoga kalian para sobat majors bisa ngikutin cara produktif biar sama kayak Kak Jenny ya, banyak kegiatan di usia muda gini. Terus nih Kak Jenny, terakhir ya sebelum kita ke durasi, kira-kira achievement apa aja yang udah Kakak dapetin sampai saat ini? Kalau achievement sih menurut aku yang paling terbesar yaitu sebagai Gadis Unsri 2023 sih, karena aku juga sendiri tuh nggak menyangka bakal dapet itu, dan ya puji Tuhan bisa diberikan kepercayaan, dipegang, jadi aku harus memegang amanah tersebut. Kalau untuk achievement lainnya mungkin ya sebagai talent dan juga aku tentunya bakal tetap nyari banyak achievement lainnya yang bisa aku gapai. Oke, keren banget ya Kak Jenny, boleh dulu kita buat Kak Jenny. Sangat memotivasi kita banget hari ini. Gimana nih teman-teman, tadi udah dengar kan banyak obrolan sama Kak Jenny. Pasti Kak Jenny udah keren banget ya, udah banyak kegiatan di usia muda ini. Dan jangan lupa sobat majors, kita juga harus produktif di usia muda, karena selagi muda kapan lagi ya Kak. Nih, oke, kita udah di durasi. Makasih banyak buat Kak Jenny yang udah mau sharing hari ini, dan terima kasih banyak buat sobat majors yang udah mau nonton hari ini. Di sini Talking Talk. Ini podcast Palino. Like a cigarette, and I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory left, and I still think
Talk episode 7, One Spirit, One Movement.